Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Broyon Education. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang tes Pauli. Teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah paham tentang tes Kraepelin. Nah, tes Pauli ini adalah sama halnya seperti tes Kraepelin. Kalau pada tes Kraepelin kita mengerjakan penjumlahan dua angka itu dari bawah ke atas, sedangkan perbedaan tes Pauli ini cara pengerjaannya adalah kebalikan dari tes Kraepelin, yaitu dari atas ke bawah. Jadi dua angka yang berdekatan dijumlahkan dari atas ke bawah sampai nanti ada tanda-tanda disuruh untuk menandai hasil pekerjaan teman-teman di interval waktu, biasanya ada 20 detik ataupun 30 detik ataupun 45 detik. Nanti di 20 detik ataupun 30 detik ataupun 45 detik itu teman-teman sudah sampai mana, nanti teman-teman disuruh menandai garis seperti ini. Intinya ada tanda-tanda atau ada instruksi bahwa ketika interval waktu yang harus dikerjakan teman-teman sudah habis, nanti dari HRD ataupun instruktur yang menjelaskan ataupun yang mendampingi pengerjaan tes Pauli ini akan memberikan instruksi untuk menandai ataupun menggaris dari hasil pekerjaan teman-teman yang terakhir. Setelah itu disuruh lanjutkan. Setelah teman-teman menggaris ini, nanti habis ada instruksi garis nanti atau tandai, teman-teman langsung melanjutkan soal di bawahnya. Terus tidak seperti di tes Kraepelin bahwa ketika sudah tandanya ataupun ada instruksi suruh berhenti ataupun menandai, dari tes Kraepelin harus berpindah baris, sedangkan di Pauli ini teman-teman tidak diharuskan untuk berpindah baris, tapi melanjutkan dari hasil pekerjaan ataupun hasil pengerjaan teman-teman ke bawah terus menerus begitu. Jadi perbedaannya adalah bahwa ketika tes Pauli itu teman-teman mengerjakan dari atas ke bawah penjumlahannya, kemudian nanti sampai ada instruksi ataupun tanda disuruh menandai, teman-teman tandai. Tapi ketika setelah itu teman-teman langsung melanjutkan pengerjaan selanjutnya di barisan ke bawahnya terus menerus sampai nanti teman-teman sampai ada tanda lagi ataupun ada tanda instruksi lagi. Jadi ketika nanti teman-teman selama pengerjaan ada aba-aba ataupun instruksi untuk menandai ataupun menggaris hasil kerjaan yang paling terakhir di interval waktu yang tadi ada bisa 20 detik ataupun 30 detik ataupun 45 detik, teman-teman langsung tandai di pengerjaan yang paling terakhir. Habis itu langsung melanjutkan pengerjaan ke bawahnya, barisan ke bawahnya, bukan pindah baris kayak di Kraepelin. Kalau di Kraepelin kita sudah sampai sini disuruh baris ketika ada apa-apa untuk berhenti ataupun ganti. Kalau di sini, kalau di tes Pauli, teman-teman nanti ketika ada instruksi untuk menandai ataupun menggaris hasil pekerjaan yang terakhir, teman-teman langsung mengerjakan selanjutnya. Bisa dilihat di sini selanjutnya terus sampai nanti melewati ketika sampai bawah, nanti lanjut ke baris atas lagi, baris di atas, dari atas ke bawah lagi, terus ke bawah lagi sampai dikerjakan sampai selesai, sampai nanti mendengar ada apa-apa suruh menandai ataupun menggaris. Nanti digaris lagi, misalnya seperti di sini di angka nomor 6 kita garis tandai. Nanti setelah itu langsung lanjut terus sampai selesai, sampai semuanya dikerjakan sampai batas waktunya selesai.
Batas waktu pengerjaan tes poli sama halnya seperti tes Kraepelin karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat ataupun mengetahui hasil kerja seseorang dari faktor ketekunan, daya tahan, ketelitian, dan kecepatan dalam dia memikirkan ataupun memecahkan masalah. Jadi bedanya tes Kraepelin dan Pauli ini adalah dalam cara pengerjaannya. Untuk tujuannya adalah sama, yaitu untuk mengukur faktor ketekunan, ketelitian, daya tahan, dan kecepatan berpikir dari calon karyawan ataupun calon kandidat. Nah, jadi interval waktu dalam pengerjaan tes poli semakin lama maka akan semakin sedikit. Jadi teman-teman harus bisa ataupun harus terbiasa untuk mengerjakan bahwa ketika semakin akan mendekati akhir, teman-teman harus sebanyak-banyaknya untuk bisa menjumlahkan angka yang ada, karena semakin akhir semakin sedikit waktunya dibandingkan di interval waktu pengerjaan pertama dan interval waktu pengerjaan kedua, begitu. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh cara pengerjaan tes Pauli. Silakan bisa menyimak. Baik teman-teman, ini akan saya contohkan cara pengerjaannya. Jadi di tes Pauli ini teman-teman harus mengerjakan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari dua angka terdekat dijumlahkan, 2 ditambah 5 itu 7, kemudian 5 ditambah 7 itu 12. 12 itu sama halnya dengan tes Kraepelin, yang ditulis adalah angka 2 nya saja. Kemudian ini 11, kemudian ini 16, 10, kemudian 2, kemudian 4, 5, 9, 12, 5, 2, 9, 4, 5, kemudian 4, 8, 14, 4, 2, 3, 4, 8, 3, 2, 3, 9. Ini adalah 15, 5 saja, 12, 2 saja. Kemudian 3 ditambah 7, 10, 0. Kemudian ini tetap 7 ditambah 6, 13, 3 saja. 6 ditambah 4, 0. 4 ditambah 7, 11, 14, 8, 9, 10. Langsung lanjut ketika memang belum ada instruksi untuk berpindah baris ataupun menandai baris ataupun menandai angka dari yang terakhir kita kerjakan, maka lanjut ke baris kedua, langsung lanjut secepatnya ataupun secepatnya teman-teman dalam menghitung. Langsung 0 ditambah 3, 3, 3, 7, kemudian 16, 0, 5, 9, 8, 3, 3. Nah, ini contoh saja ketika sampai di 0 ditambah 3 ternyata dari HRD ataupun pengawas ujian itu memberi instruksi untuk menandai ataupun menggaris, maka teman-teman garis di bagian sini, digaris saja. Nanti setelah ada instruksi itu langsung teman-teman langsung lanjut lagi. 3 ditambah 9 itu adalah 12, maka 2, kemudian 9 tambah 5, 14, 12, 11, kemudian 8, 11, 9, 4, 6, 5, 3, 1, 5, 6, 5, 1, 14, 9. Oke, lanjut 8, 9, 6 sampai 11, kemudian 12, 10, 9, lanjut lagi terus sampai di baris selanjutnya, di baris ketiga. 9 ditambah 5 adalah 14, 5, 6,
8, 11, 14, 9, 4, 6, 9, 9, 7, 1, 8, 3, 2, 2, 0, 9, 6, 10, 15, 10, 5, 9, 7, 3, 5, kemudian 5, 7, 8, 10, kemudian ini 8, kemudian 13, kemudian 14, kemudian 8, terus nanti semisal di baris selanjutnya lanjut terus. 7 tambah 2 9, 8, 2 ditambah 8 10, 8 ditambah 7 15, 5, 8, 1, 2, 7. Nanti ada instruksi untuk menyelesaikan, untuk menandai ataupun menggarisi angka, maka digaris. Misal di sini ke interval kedua digaris sini di angka 6 terakhir. Nanti lanjut lagi teman-teman. Jadi usahakan teman-teman ketika mengerjakan Des Pauli ini di interval pertama harus mengerjakan sebanyak-banyaknya, kemudian di interval kedua harus lebih banyak. Kayak misal di interval pertama bisa saja itu ada 40 detik ataupun 45 detik, kita tandai di sini, dilingkari, ini hasil pekerjaan di interval pertama. Nah, di interval selanjutnya biasanya itu dikurangin interval waktu untuk pengerjaannya, tapi untuk hasil pengerjaannya teman-teman dituntut lebih banyak, harus lebih banyak yang dikerjakan daripada interval sebelumnya. Jadi interval waktu pengerjaan di interval pertama teman-teman bisa mengerjakan 1 baris setengah misalnya seperti ini, maka di interval waktu pengerjaan yang kedua teman-teman harus bisa mengerjakan 2 baris ini gitu, atau intinya lebih banyak dari interval waktu yang kedua. Walaupun memang waktu pengerjaannya di interval waktu yang kedua itu dikurangi sampai seterusnya di interval waktu yang ketiga harus lebih banyak dengan interval waktu yang kedua. Interval waktu yang keempat harus lebih banyak dari interval waktu yang ketiga, seterusnya sampai selesai. Itu diusahakan seperti itu. Itu adalah cara pengerjaan dari Des Pauli yang teman-teman harus pahami juga. Jadi seperti itu cara pengerjaan ataupun trik lolos Des Pauli yang harus teman-teman bisa atasi ataupun bisa hadapi. Intinya dalam mengerjakan Des Pauli ataupun tes Kraepelin ataupun tes Coran itu, hal yang paling utama yang harus teman-teman biasakan adalah dengan sering-sering mengerjakan soal seperti ini untuk melatih kecepatan menghitung teman-teman, dari ketekunannya, kemudian daya tahannya, dan kecepatan teman-teman dalam menjumlahkan angka-angka seperti ini. Teman-teman harus bisa ataupun harus sering berlatih untuk bisa memenuhi target dari ART ataupun interviewer ataupun recruiter yang akan memberikan tes kepada teman-teman. Jadi seperti itu pembahasan mengenai Tes Pauli, dari cara pengerjaan dan bagaimana tips and triknya sudah saya sampaikan. Cukup sekian. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ataupun cara pengerjaan tes psikotes seperti ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.